Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala al-mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa atharahu wa ihtada bihudahu ila yaumiddin radhiyallahu anhum wa ardahum ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi fis sirri wal alan faqad fazal muttaqun fattaqullaha ya ibadallah fa innallaha ma'al muttaqin. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi al-amani. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah salawatullahi wa salamuhu alaihi. Saudara-saudara kaum muslimin jemaah salat Jumat rahimakumullah, sudah menjadi kebiasaan bagi kita kaum muslimin, dan itu kita gunakan di dalam bahasa kita sehari-hari. Kita sering menyebut kitab suci Al-Quranul Karim ini dengan sebutan kitab suci, meskipun sebetulnya ungkapan kitab suci ini tidak kita temukan padanannya di dalam kitab suci kita Al-Quranul Karim. Jadi tidak ada istilah Al-Kitabul Muqaddas dalam Al-Quranul Karim, tapi kita sebagai penghormatan kepada Al-Quran yang mulia ini, kita menyebutnya sebagai kitab suci. Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi petunjuk bagi manusia dan umat yang bertakwa. Jadi Al-Quran itu diturunkan gunanya adalah untuk hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan di ayat lain Allah menyebutkan hudan linnas, petunjuk bagi umumnya manusia. Ungkapan-ungkapan yang ada dalam Al-Quran untuk menyebut dirinya, dan ini diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat kita temukan Al-Quranul Karim itu disebut dengan kitab yang mulia, Kitabun Karim. Seperti dalam surah Al-Waqi'ah ayat 77, Allah berfirman, innahu laqur'anun karim, sesungguhnya dia adalah Quran, kitab yang mulia. Ada lagi Allah menyebut Al-Quran itu dengan kitabun azim, kitab yang agung. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hijr ayat 87, walaqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal azim. Demi sesungguhnya kami telah mendatangkan kepadamu sab'an minal mathani, dan begitu juga Al-Quran yang agung. Ada lagi Allah menyebutkan dengan istilah Kitabun Aziz, artinya kitab yang perkasa, a powerful book. Sebagaimana firman Allah dalam surat Fussilat ayat 41, di situ Allah menyebutkan wa innahu lakitabun aziz, sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang sangat perkasa, kitab yang sangat kuat. Kemudian Allah menyebutkan dalam firman-Nya yang lain Al-Quran itu sebagai kitab yang menjelaskan,
kitabum mubin, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 15, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin, sesungguhnya telah datang kepada kalian dari Allah itu rasulnya Nur Muhammad dan kitab yang menjelaskan. Begitu pula Allah menyebutkan di dalam surat Yasin ayat yang kedua, Al-Quran itu disebutkan oleh Allah sebagai kitab yang bijak, kitabun hakim, sebagaimana dalam surat Yasin Allah menyebutkan Yasin wal Qur'anil Hakim. Ada lagi istilah yang digunakan oleh Al-Quran, yaitu kitab yang diberkati, kitabun mubarak, sebagaimana firman Allah dalam surat Sad ayat 29, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Inilah kitab yang telah kami turunkan kepadamu, kitab yang diberkati, supaya mereka dapat mentadabburi ayat-ayatnya dan supaya orang-orang yang mempunyai fikiran dapat mendapat petunjuk. Kemudian ada lagi istilah Al-Quran itu disebut sebagai kitab yang terpelihara, kitabum maknun, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Waqi'ah ayat 77 dan 78, innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun, sesungguhnya dia adalah Al-Quran yang mulia, tersimpan di dalam kitab yang terpelihara. Kemudian yang terakhir, Allah menyebutkan Al-Quran itu sebagai kitab yang terpuji, kitabum majid, bal huwa Qur'anum majidun fi lawhim mahfuz, sebagaimana dalam surah Al-Burud ayat 21 dan 22. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bahasa Arab agar dapat dipikirkan oleh manusia. Al-Quran adalah sebagai bacaan bagi orang-orang yang beriman. Oleh karena itu seyogianya bagi kita sebagai orang muslim dan mukmin, jangan ada hari yang berlalu tanpa kita membaca kitab yang mulia, kitab yang perkasa ini. Al-Quran meminta agar manusia turut menjadi orang-orang yang ulul albab, yaitu yang merenungkan ayat-ayat yang ada di dalamnya. Al-Quran adalah kitab yang perkasa. Kenapa Allah menyebut kitabun aziz? Ditinjau dari sudut kemurnian, kebenaran, keadilan, ketelitian, kedalaman, ketepatan, keindahan, keseimbangan, keserasian, baik dari segi bahasa maupun isi kandungannya. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, problem kita sekarang ini terhadap kitab suci kita, kitab yang perkasa, kitab yang mulia ini adalah bagaimana kita membenahi interaksi kita dengan Al-Quranul Karim. Sampai-sampai ada salah seorang pengarang muslim, Syekh Muhammad Al-Ghazali, beliau pernah menulis sebuah buku dengan judul Kaifa Nata'amal Ma'al Quran. Bagaimana seharusnya kita berinteraksi, bermuamalah dengan kitab suci kita ini sehingga kita dapat petunjuk daripada kitab ini. Bagaimana Al-Quran itu kembali kepada pangkuan umat. Kaifa ya'udul muslimuna ilal Quran, atau kita bisa berkata au ya'udul Quran lil muslimin. Bagaimana mengembalikan umat ini kepada Al-Quran, atau bagaimana mengembalikan Al-Quran itu kepada pangkuan orang-orang Islam. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, tentu saja untuk mendapatkan hidayah dari Al-Quranul Karim itu, interaksi kita dengan Al-Quran harus tepat sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab banyak di antara umat ini yang mengira kalau mereka sudah menyimpan Al-Quran di rumahnya masing-masing, dibeli Al-Quran yang sangat mahal, kemudian diletakkan di dalam kotak yang berukir dari kayu jati, kemudian disimpan di lemari, mereka merasa seolah-olah sudah mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Al-Quran itu. Padahal mereka tidak pernah membaca Al-Quran itu. Bahkan mungkin Al-Quran itu dibaca sekali setahun saja. Atau kalau ada kematian baru Al-Quran yang disimpan di lemari yang indah itu dikeluarkan dan dibaca.
setelah itu dimasukkan lagi ke dalam Al-Quran. Kalau begini kita berinteraksi dengan Al-Quran, mustahil kita akan mendapatkan petunjuk daripadanya. Nah, untuk mendapatkan petunjuk dari Al-Quranul Karim itu langkah pertama, step yang pertama, kita harus dapat membaca Al-Quran itu dengan baik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil yang baik. Oleh karena itu, tidak ada kata-kata terlambat. Sekiranya di antara umat Islam ini belum ada yang bisa membaca Al-Quran. Mereka harus dapat membaca kitab yang mulia, kitab yang suci, kitab yang perkasa ini, kitab yang penuh dengan hikmah kebijaksanaan ini. Dan sekarang banyak sekali metode-metode yang ditemukan untuk dapat membaca cepat Al-Quran Karim itu. Tinggal kita mau atau tidak untuk membaca Al-Quran. Kemudian setelah kita dapat membaca Al-Quran dengan tartil yang baik, kita masuk kepada step yang kedua. Kita harus dapat memahami arti daripada Al-Quran. Karena Al-Quran itu diturunkan di dalam bahasa Arab, bukan bahasa ibu kita Indonesia. Tetapi sekarang Al-Quran itu sudah ada terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia. Kita baca Al-Quran, kita ikuti terjemahan dari Al-Quran itu. Ini langkah yang kedua. Kemudian langkah yang ketiga, kita dapat hendaknya menggali Al-Quran itu lewat tafsir. Beda terjemahan dengan tafsir. Kalau terjemahan itu adalah terjemahan letterlek, kata demi kata diterjemahkan. Tetapi kalau tafsir tidak begitu. Tafsir itu adalah lebih luas daripada itu. Bagaimana menghubungkan satu ayat dengan ayat yang lain. Sebab di dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang disebutkan oleh Allah secara umum, akan kita jumpai nanti di ayat yang lain perincian daripada yang umum itu. Bagaimana sejarah Al-Quran, bagaimana sejarah umat-umat yang lalu, bagaimana Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan berproses dan lain-lain sebagainya. Sekarang banyak sekali kitab-kitab tafsir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa kita Indonesia. Yang paling populer adalah kitab tafsir Ibnu Katsir. Ada kitab tafsir Jalalain juga sudah diterjemahkan. Tinggal kita punya kemauan apa tidak untuk membacanya. Kemudian langkah berikutnya, setelah kita dapat membaca Al-Quran, mengerti terjemahannya, kemudian diikuti dengan tafsirnya, kemudian langkah berikutnya adalah bagaimana kita mentadabburi ayat-ayat Al-Quran itu. Tadabbur artinya meneliti, menangkap pesan-pesan Al-Quran itu. Tanpa kita menangkap pesan-pesan Al-Quran dari ayat-ayat firman Allah itu, kita tidak akan dapat petunjuknya secara maksimal. Oleh karena itu, mari kita semua berusaha mentadabburi Al-Quran itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian langkah yang terakhir, setelah kita dapat mentadabburi Al-Quran, tinggal langkah yang terakhir adalah bagaimana kita mengamalkan Al-Quran itu dalam kehidupan keseharian kita. Oleh karena itu, saudara-saudara kaum muslimin, saya mengajak diri saya sendiri dan kita semua, mari kita gemar membaca Al-Quranul Karim. Mari kita jadikan hari-hari kita tiada sepi dari pemberian membaca Al-Quran. Ramaikanlah rumah kita dengan bacaan Al-Quran dan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang gemar membaca Al-Quran, akses hidayah ilahi itu akan mudah hinggap ke dalam hatinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keringanan, akan memberikan kemudahan kepada kita untuk dapat kembali kepada pangkuan Al-Quranul Karim itu. Hanya dengan Al-Quran itulah kita, umat Islam ini akan berjaya, akan sukses. Tanpa Al-Quran kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dapat kita renungi bersama sebagai bahan pelajaran bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb innahu waliyyu dzalika wa qadir. Wa fil hadits syarif at-taibu li dhanbi kaman la dzambala au kama qala.
Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Wassalatu wassalamu ala syafi'il musyaffa'i fil mahsyar. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin mattasalat ainum binadar wa udhunum bi khabar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu ilan nasi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Amma ba'du fa usikum bi taqwallah wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa'lamu anna Allah sallana 'ala nabiyhi qadima wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'il arba'ah Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'an baqiyatis sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'anna ma'ahum bi karamika ya akramul akramin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah wa nas'aluka dawamal 'afiyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka syukra 'alal 'afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma ihfadhil islam wa ahlahu fi kulli makan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi a'zamu wa ajallu wa akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.